Hai, selamat belajar. Wah, ketemu lagi nih bersama Bapak di sini, Bapak Koming. Selamat belajar. Sorry nih, kita lagi OTW nih. Ditunggu ya, mau mencari tempat mendarat dulu. See you. Akhirnya nyampe juga nih, selamat belajar, mendarat dengan selamat. Hai, selamat belajar. Jumpa lagi nih dengan Bapak tentunya. Guru yang selalu semangat menciptakan generasi muda yang unggul dan maju. Hehehe. Oke, selamat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang perhotelan, yaitu materinya adalah laundry. Tapi ngomong-ngomong, kita berbicara laundry kok latarnya ada di hutan ya? Bukan berarti kita akan nyucinya di sana ya. Hehehe. Baiklah sahabat belajar, agar proses pencucian atau proses melaundry ini bisa berlangsung dengan baik, nah tentunya kita harus menguasai apa saja sih alat dan bahan yang dipergunakan untuk mencuci itu. Mungkin di pikiran kita alat yang digunakan untuk mencuci itu adalah salah satunya adalah sikat. Bukan sikat gigi ya, sikat mencuci tentunya. Nah, tetapi tidak hanya sikat saja sebenarnya sahabat belajar, ada banyak. Hehehe. Yang pertama adalah peralatan cucian atau laundry machine. Ada yang disebut dengan mesin cuci. Nah, mesin cuci ini sudah jelas ya fungsinya untuk mencuci. Nggak mungkin kan mesin cuci digunakan untuk memasak? Hehe, nggak nyambung kan? Yang kedua adalah mesin pemeras. Nah, mesin ini bekerja secara otomatis memeras cucian yang selesai dicuci dengan cara pakaian atau linen diputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga air yang ada dalam pakaian atau linen akan tersedot keluar. Setelah itu ada yang disebut dengan mesin pengering atau drying tumbler atau tumbler mesin. Nah, mesin ini bekerja secara otomatis mengeringkan cucian yang sudah diperas. Selanjutnya ada yang disebut dengan setrika. Nah, mungkin di antara kalian sudah tidak asing ya yang disebut dengan setrika. Nah, setrika ini berfungsi untuk menghaluskan dan merapikan pakaian yang sudah bersih atau sudah dicuci. Kemudian alat-alat dalam kelompok peralatan kebersihan atau supporting unit. Nah, di sana ada yang disebut dengan sink atau bak. Nah, fungsinya sebagai tempat cucian pakaian yang masih kotor. Kemudian ada troli. Nah, troli atau kereta dorong ini digunakan untuk menempatkan cucian yang akan diproses. Kemudian ada brush atau sikat, hand brush, ini digunakan untuk menyikat kerah kemeja atau pakaian yang kotor atau noda-noda lainnya yang tidak memungkinkan dibersihkan menggunakan mesin cuci. Kemudian ada ember. Nah, fungsi ember ini adalah di samping bisa digunakan untuk menyimpan air, merendam pakaian, juga bisa digunakan untuk sebagai tempat untuk memilah pakaian. Kemudian ada yang disebut dengan table linen atau meja linen. Nah, meja ini digunakan untuk menempatkan pakaian-pakaian yang bersih ataupun pakaian-pakaian yang kita akan setrika. Terakhir di sana ada kabinet atau lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian yang sudah rapi dan menunggu untuk dikirim ke masing-masing kamar tamu. Nah, yang terakhir adalah bahan pembersih atau cleaning agent. Nah, yang pertama itu ada air yang merupakan media utama yang digunakan untuk melakukan pembersihan dalam proses melaundry ini. Kemudian yang kedua, deterjen dengan berbagai macam merek ya. Nanti kalian bisa pilih yang mana menurut kalian bagus atau baik digunakan untuk proses pencucian. Kemudian ada bleach atau pemutih. Nah, pemutih ini fungsinya adalah untuk melakukan proses pemutihan pada baju-baju yang memang berwarna putih. Kemudian ada softener yaitu pelembut. Nah, ini fungsinya supaya baju yang kita laundry itu menjadi lebih lembut, lebih wangi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada neutralizer. Nah, yaitu bahan pencuci yang digunakan untuk menetralkan keadaan alkali yang terdapat pada pakaian yang dicuci agar tidak gatal atau pakaian-pakaian yang digunakan oleh tamu nanti supaya tidak menyebabkan iritasi kulit. Nah, sekarang udah tahu kan alat dan bahan yang digunakan untuk melaundry. Nah, tentunya mempelajari tentang laundry ini tidak bisa kita hanya berteori saja, tetapi materi kita ini harus dipraktekkan. Nah, dan kalian harus bisa menunjukkan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat dan bahan masing-masing yang sudah dijelaskan tadi ya. Jangan pernah bosan untuk belajar karena SMK bisa SMK hebat. Salam.